Acara penutupan MPLS tahun 2021-2022 secara virtual dimulai. Laporan Ketua Panitia PPDB diwakili oleh Koordinator Seksi MPLS PPDB SMA Negeri Morole tahun pelajaran 2021-2022. Kepada Bapak kami persilahkan. Laporan kegiatan PPDB MPLS SMA Negeri Morole tahun pelajaran 2021-2022. Latar belakang. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional dapat diwujudkan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pendidikan merupakan sebuah proses terus-menerus selama manusia hidup. Dalam hal ini, proses pendidikan tersebut dikategorikan menjadi dua jenjang, yaitu jenjang formal dan non-formal. Dalam dunia pendidikan formal atau pendidikan di sekolah terdiri dari berbagai jenjang yang merupakan perbedaan tingkat yang akan ditempuh oleh anak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Tiap-tiap jenjang tersebut mempunyai ciri-ciri khas yang membedakan dengan jenjang pendidikan lainnya. Strategi dalam menyampaikan materi tentunya disesuaikan dengan tingkat perkembangan kemampuan, mentalitas, psikologi anak didik. Adanya ciri khusus pada jenjang pendidikan menyebabkan beberapa kebiasaan belajar yang dikenal pada jenjang terkadang membawa dampak pada perkembangan sikap pada jenjang selanjutnya. Oleh sebab itu, harus adanya perubahan dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang diberikan pendidikan yang sesuai dengan lingkungan sivitas akademika yang baru sebagai upaya adaptasi dengan perkembangan mental dan psikologi anak didik. Untuk mengantar seorang anak memasuki jenjang pendidikan yang baru, keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan suatu masa orientasi untuk siswa baru yang disebut masa pengenalan lingkungan sekolah. Masa pengenalan lingkungan sekolah ini diadakan sebagai upaya menjembatani siswa baru mengenai berbagai kekhususan dan jenjang pendidikan barunya, baik yang berupa lingkungan fisik, lingkungan sosial, maupun pembelajaran yang nanti akan dihadapi dalam lingkungan pada jenjang sebelumnya. Dasar pemikiran. Landasan pelaksanaan kegiatan panduan masa pengenalan lingkungan sekolah mengacu pada landasan hukum sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235. 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 297, tambahan Lembaran Negara RI nomor 5606. 5. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2014. 6. Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. 7. Permen PP dan PA nomor 08 tahun 2014 tentang kebijakan sekolah ramah anak. Dalam Berita Negara RI tahun 2014 nomor 1761. Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 62 tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler. 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 63 tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah. Tujuan masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru bertujuan: 1. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah secara umum bertujuan untuk memperkenalkan lingkungan baru di sekolah, baik lingkungan fisik ataupun non-fisik, sehingga siswa baru mudah beradaptasi. 2. Secara khusus, kegiatan MPLS adalah salah satu kegiatan pembinaan mental secara berkelanjutan yang dilakukan oleh pihak sekolah guna menyatukan karakter siswa yang lebih baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. 3. Agar peserta didik baru mengenal kehidupan sekolah dan menyatu dengan warga sekitar dalam rangka mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran. 4. Memberikan siswa kesan yang positif pada peserta didik baru, hal yang menyenangkan terhadap lingkungan pendidikan SMA. Mereka mengharapkan mengawali kegiatan pendidikan dengan hal-hal yang menggembirakan sambil mengenal dan mempelajari sesuatu yang baru, baik yang berkaitan dengan lingkungan fisik, lingkungan sosial, termasuk norma khusus yang berlaku di lingkungan sekolah maupun dengan cara-cara belajar yang baru. 5. Mampu berkomunikasi, bekerja sama, merasa senang dan nyaman berada di sekolah tersebut. Peserta. Sasaran masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru adalah peserta didik yang sudah dinyatakan lulus atau diterima di SMA Negeri Maurole pada sekolah tersebut, maka dia berstatus sebagai kelas 10 pada SMA Negeri Maurole. Jumlah peserta yang ikut dalam kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022 adalah sebagai berikut. Menurut jenis kelamin, laki-laki 87 orang,
perempuan 119 orang. Menurut agama, Islam 24 orang, Katolik 179 orang, Protestan 2 orang. Menurut sekolah, MTS Wadatul Ulum 3 orang, SMPK Frateran Maumere 1 orang, SMPK Santa Ursula Ende 1 orang, SMP Virgo Fidelis Maumere 1 orang, SMP Negeri 1 Detu Soko 3 orang, SMP Negeri 1 Maurole 91 orang, SMP Negeri 2 Maurole 1 orang, SMP Negeri 27 Buton 1 orang, SMP Negeri Aywora 25 orang, SMP Negeri Detukeli 2 orang, SMP Negeri Detunggali 13 orang, SMP Negeri Eko Ae 1 orang, SMPN Hangalande 6 orang, SMP Negeri Inepare 3 orang, SMP Negeri Keliwumbu 13 orang, SMP Negeri Satap Ligalejo 7 orang, SMP Negeri Satap Pasadoo 8 orang, SMP Negeri Satap Sokoloo 8 orang, SMP Negeri Satap Sokoloo 1 orang, SMP Negeri Satap Bara 1 orang, SMPS Kelimutu 2 orang, SMPSK Detukeli 3 orang, SMPSK Emmanuel Mautenda 2 orang, SMPSK Margot Ende 1 orang. Anggaran dan dana. Dalam kegiatan PPDB dan MPLS menggunakan dana BOS sebesar Rp10.800.000. Kesimpulan yang pertama, kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022 berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Yang kedua, panitia bekerja sesuai dengan tupoksinya. Yang ketiga, peserta mengikuti kegiatan sesuai arahan dari panitia dari rumah lewat daring. 4. Setiap usai kegiatan dilakukan evaluasi guna perbaikan kegiatan. 5. Materi kegiatan semua tersampaikan. Saran, meskipun secara umum pelaksanaan kegiatan MPLS SMA Negeri Maurole tahun pelajaran 2021-2022 berjalan dengan lancar dan sukses, ada beberapa saran dan masukan yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan MPLS yang mendatang supaya lebih baik lagi. Kegiatan MPLS merupakan kegiatan tahunan sekolah, maka persiapan dan perencanaan kegiatan hendaknya dipersiapkan jauh-jauh hari dan lebih matang. Rekapitulasi tugas yang hendaknya dilakukan langsung setelah tugas dikumpulkan peserta kepada panitia supaya tidak memberatkan ketidakpenyusunan laporan pertanggungjawaban. Panitia hendaknya melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kesediaan sarana dan prasarana sangat membantu kelancaran kegiatan. Hendaknya sekolah lebih tanggap untuk berusaha melengkapi. Penutup, demikian laporan ini kami buat dan kami serahkan agar menjadi pertimbangan dari kepala sekolah selaku pengambil kebijakan dan bahan evaluasi agar kegiatan ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak terkait yang telah membantu dan berpartisipasi demi kelancaran acara. Bapak Ibu guru dan peserta MPLS yang berada di rumah, terima kasih kita sampaikan kepada koordinator MPLS tahun 2021-2022 yang sudah memberikan laporan. Kita lanjut ke acara yang berikut, sambutan Kepala SMA Negeri Maurole atau yang mewakili sekaligus menutup kegiatan MPLS tahun 2021-2022 secara online. Kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili kami persilahkan. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri Maurole, Bapak Ibu guru dan pegawai serta siswa-siswi peserta didik baru
SMA Negeri Marole tahun pelajaran 2021-2022 yang saya cintai. Sebagai insan beriman, saya mengajak kita semua untuk menyampaikan syukur kita kepada Tuhan karena atas berkat-Nya sehingga kegiatan MPLS di SMA Negeri Marole dapat berjalan dengan lancar walaupun dalam keadaan yang cukup memprihatinkan dengan kondisi pandemi ini. Sebelum saya menutup kegiatan MPLS ini, perlu saya sampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu untuk mensukseskan kegiatan ini. Yang pertama, Bapak Ibu pemberi materi yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi kepada siswa-siswi baru SMA Negeri Marole tahun pelajaran 2021-2022. Ucapan terima kasih yang kedua saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru, Panitia PPDB dan MPLS yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Yang ketiga perlu saya sampaikan ucapan terima kasih kepada siswa-siswi peserta didik yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan menonton dari rumah untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan, tentang materi-materi yang sudah Anda tonton itu. Dan sekali lagi kami tegaskan, khusus untuk siswa yang belum menonton, mungkin dengan alasan kekurangan atau tidak memiliki HP dan sebagainya, supaya bisa menonton bersama teman-temannya. Karena dari data siswa yang ada untuk peserta didik tahun pelajaran yang baru ini adalah 206 siswa. Dan diharapkan dari 206 siswa itu bisa menonton, harus menonton semua. Dan setelah menonton, Anda wajib mengerjakan tugas yang akan dikumpul pada hari Jumat besok tanggal 23 Juli 2021. Sehingga bagi yang belum menonton diberi kesempatan mulai hari ini, sore ini sampai malam nanti untuk menonton kembali video-video. Setelah itu Anda mengerjakan tugas yang diberikan. Akhirnya dengan memohon restu dari Tuhan dan seizin Kepala Sekolah, Bapak Ibu Panitia, serta kita semua yang hadir di sini, maka kegiatan MPLS SMA Negeri Marole tahun pelajaran 2021-2022 ditutup dengan resmi. Bapak Ibu Guru dan peserta MPLS yang berada di rumah, terima kasih kita sampaikan kepada Kepala SMA Negeri Marole atau yang mewakili yang sudah menutup kegiatan MPLS ini dengan resmi. Sebelum kita menutup acara ini dengan doa, mari kita dengarkan beberapa pengumuman dari Panitia MPLS SMA Negeri Marole. Yang pertama, setiap siswa baru yang belum sempat menonton video MPLS secara virtual diharapkan untuk dapat mengikuti atau menonton video di akun YouTube SMA Negeri Marole dan memberikan komentar. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas dan mengumpulkan di sekolah tanpa menuliskan nama pada tanggal 23 Juli 2021. Dengan catatan tugas dikerjakan di kertas double folio bergaris. Kemudian yang ketiga, hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, seluruh peserta didik baru wajib hadir di sekolah tepat pukul 8 dengan memakai celana panjang dan baju kaos serta bersepatu. Kita juga mengharapkan peserta didik baru yang hadir di sekolah pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 wajib mengenakan masker. Kemudian sesampai di sekolah tetap mengikuti protokol kesehatan yang nanti akan diarahkan langsung oleh pengurus OSIS SMA Negeri Marole. Bapak Ibu Guru dan peserta MPLS yang berada di rumah, sebelum kita menutup acara MPLS
tahun 2021-2022 secara online, patut kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan perkenan-Nya kita dapat mengakhiri kegiatan ini dengan baik. Oleh karena itu, mari kita satukan hati kita satukan wujud doa kita dalam doa yang akan dibawakan oleh Bapak Amirul Mukminin. Kepada Bapak kami persilahkan. Serta didik dan Bapak Ibu Guru, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Izinkanlah saya berdoa menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna marasida umurina wa aidna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kehadirat-Mu, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Mu kami masih diberikan kesehatan guna mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri Marole. Semoga momen ini menjadi langkah maju di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Amirul Mukminin yang sudah mengantar dan mengakhiri kegiatan kita kali ini dengan doa. Kemudian pesan dari Koordinator MPLS SMA Negeri Marole, dalam suasana pandemi COVID-19 tetap kita jaga jarak, tetap kita memakai masker, dan tetap kita mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih, salam sehat, maju bersama, hebat semua.